Oke. Halo, assalamualaikum pemirsa. Sekarang saya berada di Camba. Jadi jalanan ini adalah jalanan yang tidak asing buat teman-teman dari Kabupaten Sopeng, Wajo, Bone, dan Sinjai. Ini adalah akses jalan menuju Makassar. Iya, dan kita lihat banyak kendaraan yang lalu lalang di sini ya. Luar biasa. Dan saya ingin menyampaikan bahwa di tempat ini ada binatang endemik yaitu Makakamora, monyet hitam. Hanya ada di tempat ini. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sopir-sopir andalang dari Kabupaten Bone, dari Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, dan Sinjai, ketika lewat di jalan ini, sebaiknya tidak memberikan makanan, karena itu bisa merubah kehidupan, cara hidup Makakamora tersebut. Jadi sebaiknya Anda simpan uang Anda, siapa tahu ada tetangga Anda atau keluarga Anda di luar sana yang lebih membutuhkan. Iya, jadi jangan memberikan makanan ke monyet hitam yang ada di tempat ini. Oke, sip. Dan sebentar lagi kita akan ke sana, daerah Patunuang, ada tempat wisata yang masih jarang orang Kabupaten Bone, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai belum tahu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hujan. Jadi halo pemirsa, saya sekarang berada di Dusun Patunuan, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan di sini di belakang saya ada site wisata Patunuang, Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Dan banyak orang Bugis, Wajo, Sopeng, Bone belum tahu tempat ini, dan Sinjai juga ya belum tahu tempat ini, dan mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Masih banyak yang belum tahu bahwa di sini adalah tempat wisata yang keren. Oke, kita langsung saja masuk ke sana ya. Ya. Ini adalah gerbang masuk ke lokasi site wisata Patunuang, Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan kita masuk ya. Iya, jalannya sudah sangat bagus. Dan kita akan tanya-tanya, kira-kira biaya masuknya ada berapa. Kita tempat berada di bawah jembatan ya. Jembatan yang mutar melingkar itu ya. Kalau sopir-sopir sengkang biasanya taunya jembatan Camba. Iya. Sebentar lagi kita akan memasuki wilayah gerbang masuk di lokasi wisata, maksud saya ya. Biseang Labboro. Wow. Biseang itu artinya perahu, Labboro itu tenggelam. Iya, dan kita akan masuk di site tersebut. Dan di dalam ini ada perkampungan juga ya. Ada perkampungan, ada lokasi parkir di sebelah kanan, dan kita ini area bislab. Kita terus masuk di sini di pinggir, di sekitar tebing ya, menurut saya. Iya. Dan di dalam sana ada lokasi guide. Iya. Dan kalau kita masuk di arah sana, di area sini maksud saya, Patun Mangasue, iya, kita bisa lihat lokasinya. Di sini ada semacam rumah panggung juga ya. Iya. Ada pemula, belum datang. Oh, sebentar datang. Oh, dan di atas sana ada tebing. Iya.
Nantinya lokasi ini akan jadi tempat kita bisa meminta tolong ke guide. Iya, ini rumahnya Andi Mula tahu weh. Apa cerita tadi? Ya. Halo, assalamualaikum pemirsa. Saya sekarang tepat berada di rumah singgah atau rumah guide ya. Iya. Yang bisa menjadi guide Anda ketika Anda mau berkeliling-keliling di Biseang Labro, Patunuang Asue, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saya ketemu dengan salah satu guide handal di Patunuang Asue. Bisa diperkenalkan namanya Pak? Ini tempat apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan warga sini atas nama Muhammad Arif yang kebetulan dipercaya untuk mengelola lokasi ini untuk menata soalnya sekaligus merangkap untuk guide sementara pemandu untuk wisata-wisata baik umum maupun mancanegara yang bisa menjelaskan lah apa-apa keanekaragaman yang di Bislab di sini. Seperti ada suasuannya, ada tarsusnya, ada kupu-kupunya, dan banyak spot-spot fotonya yang saat itu dibangun sama Taman Nasional. Oh iya, dan yang paling terkenal itu adalah Biseang Labro. Biseang Labro, iya betul. Untuk lebih lanjutnya kita barangkali berpindah ke kolong rumah, dan ini adalah bisa nginap di sini. Bisa. Ini villa, ini sewanya berapa ini? Sementara kita belum buka untuk umum, tapi kalau untuk penyewaan tenda kita bisa memfasilitasi tenda, pasang tenda-tenda untuk kapasitas 2 orang sampai 4 orang, sampai tenda peloton kita bisa siapkan. Ini juga bisa camp di sini ya? Bisa. Iya, ini penataannya luar biasa. Ini tidak banjir ya, dia langsung meresap air. Meresapnya, kita konsepnya langsung meresap ininya tanpa merubah struktur alamnya. Iya, betul sekali. Dan kita mungkin berpindah ke kolong rumah aja ya. Iya. Oke. Ini ada kopi, Deng. Sini bagus, Deng. Kita agak kelihatan. Kita lihat kamera juga. Iya. Jadi pemirsa tadi sampai di mana ya? Sampai di Biseang Labro. Biseang Labro, iya. Biseang itu artinya apa? Kanda dan Labro itu artinya apa? Biseang Labro itu kalau kita artikan dalam bahasa Makassar, bahasa lokal di sini tuh Biseang adalah perahu. Biseang perahu. Perahu. Labro itu mungkin kita multi tafsir, situ ada kayak terkutuk, ada yang tenggelam, ada yang karang di situ. Jadi oh iya, Labro itu artinya karang. Karang iya. Atau terkutuk atau tenggelam. Atau tenggelam ya. Iya. Berarti dulu ini air semua lokasinya. Kalau kita dulu ngelihat dari struktur apa geologi alamnya ya. Itu di sini laut. Laut. Iya. Laut semua ada situ karena iya. Kalau berhubungan dengan Biseang Labro itu kan kayak legenda cerita ininya. Iya. Cuman sangat menarik itu karena sebelum anak-anak khususnya pecinta alam mahasiswa Makassar itu sebelumnya itu warga Tionghoa yang pertama kali mempopulerkan di sini. Oh, Tionghoa. Tionghoa Makassar itu dia tuh sembahyanya jadi setiap hari Sabtu Minggu itu dia kayak ada ritual khususnya di dalam seperti tidak ada bedanya dengan di Makassar di Jalan Sulawesi itu Kelentingan. Oh. Cuma besarnya setiap hari rayanya itu kumpulnya di Biseang Labro. Oh, di Biseang Labro yang perahu batu. Yang perahu ada 3 titik. Pertama itu di Jenet Tugurka, posisinya sekarang di Jembatan Betul. Iya. Kedua pas di depan gua yang apa ada gua di atas kayak tertutup itu. Iya. Itu ketiga di Biseang Labro-nya. Oh, Biseang Labro. Inti titik pertamanya pusatnya itu di Biseang Labro. Jadi ibaratnya tuh kayak di atasnya itu dianggap kayak karang-karangnya kayak pecahan-pecahan kapal begitu. Pecahan kapalnya atau pecahan muatannya kan kita ngelihat dari batunya itu kan kayak macam batu kayu gelondongan panjang. Iya. Yang tersusun rapi, seakan-akan kayak dibentuk ini. Iya, agak merinding buluku ini, Deng. Mungkin kita minta maaf ya, bukan hanya cerita. Enggak apa-apa. Subhanallah. Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Oke. Ya cuma sekedar datang ya, kita cerita untuk informatif saja. Informasi tujuannya untuk baik semua. Iya. Oke, dan itu dulu ceritanya bagaimana Den sebenarnya sehingga ada perahu yang tenggelam itu? Kalau tapi Den belum ditahu nama tadi belum diperkenalkan namanya. Muhammad Arif. Muhammad Arif. Iya, Muhammad Arif beliau adalah guide di sini ya. Iya. Jadi masuk di Bislab dapat rumah panggung tadi. Iya. Nah, langsung masuk saya sini dan reservasi ya. Iya. Iya.
Oke, Deng, kita lanjut. Bagaimana ceritanya, legendanya itu, Deng? Ada yang kita tahu? Dari cerita yang berkembang ini menurut cerita, tapi kan ada dua versi dengan Iya. versi dengan uh, cerita turun temurun dari keluarga nenek moyang saya, Iya. uh, berhubungan dengan Sawiri Gading, kapalnya Sawiri Gading yang Oh, notabene itu kan saudagar pedagang. iya. Kalau kita sambungkan dengan prasasti yang ada di dalam itu dia tertarik dengan salah satu gadis desa di sinilah yang mungkin saking cantiknya, jelitanya, akhirnya sampai dia nekat untuk melamar gadis itu. Tetapi Gadis ini gadis cantik. gadis cantik, Itu gadis desa atau ada kerjaan juga di atas? gadis desa. Gadis desa. Gadis desa kan, tapi saking tertariknya itu Iya. cuma karena apa, cintanya ini bertepuk sebelah tangan, akhirnya itu kita mendingan karam, mendingan mati daripada kembali tanpa gadis itu. Oh, dia ada ucapan begitu. Jadi kita sambungkan dengan bisa labor, makanya dia kutuk dirinya, mendingan jadi karam, mendingan jadi batu daripada kembali tanpa gadis yang dia pinang, yang dia taksir. Akhirnya aku semua perahu, semua beisi ini kita tutup karang, jadi labor. Labro. Jadi itu maksudnya anggotanya Sawiri Gading atau Sawiri Gadingnya sendiri menurut versinya itu? Anggotanya. Anggotanya. Iya. Oh, jadi dia ada kayak semacam anggotanya Ini yang kan surona ininya, jadi karena takut kembali tanpa berhasil, mendingan kita daripada sana dihukum juga, mendingan kita mati dalam tempura tugas ketimbang balik tanpa hasil. Terus hubungannya dengan Cina yang selalu datang? Cina dengan selalu datang itu kan dia percaya juga dengan Sawiri Gading. Sawiri Gading ada hubungannya juga dengan Cina kan. Sawiri Gading kan dia pelaut handal. Iya. Keliling tuh mulai Cina ininya keliling. Itu cerita turun temurun, cerita rakyat dari nenek moyang kita. Iya, kalau itu dari cerita nenek-nenek saya yang ininya. Dan ada hampir mirip kesamaan sih dengan yang ada di dalam yang ditulis itu menurut penelitian orang-orang, khususnya mahasiswa lah yang nanya-nanya ini. Kurang lebih aja ininya. Iya. Tapi memang batunya itu mirip perahu. Sekoci perahu. Sekoci perahu. Iya, sekocinya. Oh, berarti bukan perahu intinya. Bukan perahu intinya. Oh, baru suro ya? Suronya. Kalau menurut ini buat suronya ini utusannya untuk melamar ngambil ini tuh. Kalau dari itu perbedaannya dari versi cerita nenek saya. Iya. Kalau dari versi lain kan Sawiri Gading sendiri. Menurut versi lainnya. Tidak mungkin Sawiri Gading. Tidak mungkin lah. Dia sempat lagi ke sana ya. Dia kan berlayar itu kan dikawal dengan puluhan anak-anak kapal, bukan cuma satu kapal toh ininya. Karena kapal Sawiri Gading itu ya kayak apa sih, kayak. Berarti cantik betul ini gadisnya yang di atas ya. Menurutnya sangat cantik, saya orang kaya Sawiri Gading, saudagar kayak itu sampai. Iya, terpinang untuk ngutus kepercayaannya, ibaratnya lapak barang bana atau suruh kepercayaannya untuk meminang gadis itu. Dan ditolak. Aduh. Daripada pulang tanpa hasil, mendingan kita karang. Jadi bukan gadis desa yang bukan dari gadisnya, dari pihak gadis yang kutuk ini perahu. Dia ngutuk sendiri. Karena takut pulang tanpa karena mungkin hasil begitu. Dia kayak prinsip orang itu kan, begitu suruh kan berarti hak mutlak, harus perintah begitu. Harus jadi. Oh. Sama dengan kalau hubungannya kurang lebih itu dengan sejarah Patunua Ngasue. Kenapa disebut Patunua Ngasue? Iya. Kalau menurut cerita orang tua saya itu kan Raja Labuaja. Dia kan setiap hari Jumat rapat di gua, di Karaeng. Begitu lewat, ini kan dia dulu kan pakai kuda. Iya, pakai kuda. Iya. Jadi begitu lewat di depannya Karaeng di Marus, Bu. Iya. Karaeng yang duduk di Marus, karena Karaeng Marus sebenarnya tidak ada. Iya. Cuman dari raja-raja, tera raja itu tugas atau pindahkan di Marus, akhirnya disebut nih Karaeng di Marus. Iya. Tapi Pak Karaeng kan tidak ada. Kalau menurut cerita dari orang-orang tua saya. Begitu lihat gitu lewat ke Karaeng Labuaja, saking gagahnya ini sampai istri nama Kutui
nakutui anu menangis sih. Jadi di kota nanginjo kan lewat ki anu ini karena labu aja nih. Nggak agak gitu orangnya. Gagah orangnya lewat Iya. ki menangis ki istrinya jatuh pas di kepalanya kan lagi cari-cari kutu tuh orang Iya. kalau orang-orang dulu duduk ditanya sama kutu Siapa nakutui? suaminya Oh, suaminya. suaminya nakutui karena marsud Riking ini Iya. nakutui dikutui sama istrinya. Iya. Jadi menetes ki air mata dia bilang kenapa menangis kanan-kanan sekali ini karena labu aja. Apa artinya, Deng? Terlalu gagah, terlalu bagus, terlalu apa sih? Dia tertarik begitu? Tertarik, bukan tertarik tapi apa daya kan istri. Iya. Karena kan dia ditanya sama suaminya harus jujur. Iya. Terlalu gagah kucing. Iya. Jadi suami saya karang ini merasa tersinggung. Iya. Ternyata ada lebih gagah sama saya. Ali yang Athena. Karena lebu aja. Surumi. Oh, kerain juga ini yang di anu. Iya kan rata-rata karain dulu. Yang memimpin itu kan semua karain semua. Kerain juga yang di anu sama istrinya. Iya, karain juga ini karain labu aja yang antara Camba dengan Malawa ke sini nih kayak kita sini kan ada daerah perbatasan. Iya, Tiga berlian Iya, gitu. iya. Kanan-kanan sekali ke sini ya saling tersinggung sini ambil Kang Athena. Oh, Jadi suruh ini pakai surona karain marus Pak Barambana diutusan berkuda ketemunya di Patunuang. Ini karena lebu aja lagi istirahat di Patunuang namanya ini Pak Jenikan Jarang. Oh, Ada Pak Jenikan Jarang juga di depan. Tuh setelah sampai itu dia terus terang saya suruh ke karengku nak suruh nak kareng marah itu ngeliatin karena kanan duduk di sini jadi bilang tidak mungkin itu nak kuliah nana kejahitung orang tahunku iya. untuk solusinya ini asun kuliah lah aleng itu nih lalu sareng kareng sebelum 6 minggu polen tuh lampamnya mau ke minggu polen lah naik kasih riko bang Iya. apa kesentor riko bang Artinya, Deng, karena penonton kini. Iya. Inilah anjing hitam sebagai ganti hati saya. Iya. Dan setelah kamu bakar hati ini, bawakanlah rajamu, Karainu. Dan setelah itu tinggalkanlah kampung ini. Karena minggu depan, Jumat depan, saya akan lewat lagi di Maros untuk ke kerajaan gua, untuk rapat. Oh, untuk menjaga keamanan dia. Menjaga keamanan dia nih, karena Yang sakit. utusan tadi ya. Utusan, karena dia prinsipnya kayak apa sih, supaya tidak kita tidak saling membunuh, kan tidak mungkin Iya. juga dia bisa dibunuh. Iya. Ini pun yang suruh ini dia sadar bahwa tidak mungkin bisa kubunuh karena Iya. banyak. Banyak ya. Kedua mungkin sakti tong atau jago Iya. tong. Jadi daripada saya ini mending saya terus terang dan akhirnya dia diselamatkan dengan cara inilah ganti hati saya. Iya. Jadi akhirnya itu pergilah orangnya sampai sekarang itu putus cerita di situ bahwa kemana orang suruh dulu ini. Oh, Dia apa kayak membuang diri nih, karena diri. pasti bahaya ya. dikhianat bilang nahyana gitu Iya, kan iya. itu sampai disebut Patun Wangasue. Oh. Tapi waktu lewat lagi tidak ada lagi cerita. Waktu lewat Sudah bilang tidak ada lagi cerita karena itu bilang apa setelah dia kasih juga bahwa ini karena Athena karena lebu aja malam itu juga tinggalkan kampung itu ibaratnya mengasingkan Jadi Patun Wangasue itu pembakaran anjing. pembakaran anjing Patun jadi Wangasue ceritanya begitu ya. sampai disebut Patun Wangasue. Iya. Oke, Dan, kita kembali lagi ke guide. Selain Bisiang Laboro tadi, apa-apa saja yang bisa dilihat? Ada salah satu gua yang mungkin panjangnya itu sekitar 300 sampai 350 meter yang ya agak lumayan sih tantangannya. Cuma kalau namanya pecinta khusus, itu di dalam gua itu kita terdapat suatu kayak danau-danau kecil. Oh, jadi di dalam gua ada semacam Danau yang sampai sekarang itu bahkan orang luar pun yang belum mendapatkan kemana sih larinya air itu, kemana sih ujung danau itu. Sumber airnya. Kalau sumber air ada sih kita dari gua dari dalam gua itu netes airnya terkumpul dijadi satu danau Itu di dalam gua itu. Wih, itu luasnya berapa, Deng? Kurang lebih Diameternya lah, dia melingkar 4 kali 4 meter lah. Oh, bisa turun perahu ya? Bisa. Bisa. Itu kalau memang penonton yang ini, ayo kita coba perahunya. Saya sendiri pun masih penasaran tuh sama ujungnya itu ininya tuh, ujung danaunya. Oh, jadi danau terus ada sungai-sungainya lagi mengalir. Enggak, ini sungainya itu dari kecil tapi saking banyaknya akhirnya terkumpul di salah satu danau itu. Iya. Dan danau itu ya cukup jernih sih airnya. Dan kelihatan cuma biru dan kedalamannya itu yang kita
belum ada yang tahu sampai Wah, dalam mana sih. pasti penonton penasaran ya. Jadi kalau mau ke sana, masuk di Bislab. Bislab, wisata Patunuang, site wisata Patunuang, Bantimurung Bulu Saraung ya. Iya. Selepas jembatan lingkar itu, habis Camba, ada jembatan lingkar masuk Maros. Kita melihat sebelah kiri ada gerbang di situ tertulis dan Iya. masuk sekitar 100 meter kita dapatkan rumah panggung Rumah ini. panggung, Iya. Dan Anda bisa wisata minat khusus ya. Bisa. Tapi kalau orang belum pernah masuk ke gua itu bisa di-train cepat, di trainingnya. Bisa, karena kita kan setiap masuk kan pasti ada pemandu, kita pandu. Ya, masukku apakah ada pelatihan sedikit Ada di pelatihan sebelum masuk gua, kita ini di sini pun kita adalah kasih tahu cara-cara, jangan megang maksudnya di apa sini? Di training edukasi, lah. di training ya. Edukasi lah ya. Iya, jadi jangan takut pemirsa. Walaupun Anda awam, dia tidak bisa berenang, bisa Dia juga. tidak bisa berenang. Iya, jadi bagusnya musim-musim kemarau ya kita masuk. Terserah sih, baik musim kemarau, baik musim hujan. Maksudnya tuh kapan Anda mau masuk, kali siap untuk melayani ini. Iya, jadi langsung saja ya ke sini. Iya. Itu tarifnya berapa Om kira-kira kalau gua itu? Tarif karena ada manajemennya tersendiri lah, saya belum. Oh, belum opening. Iya, Ya, belum belum opening. opening. Nanti bulan 1. Bulan 1 Tanggalnya belum diketahui iya. ya. Tapi Belum salah dipastikan. bulan 1 kita buka. Iya. Kalau di area sini Om, tadi ada saya lihat tadi apa tadi yang di atas? Ada sebenarnya di area Bislab di sini tuh ada spot-spot foto, ada kayak hotel apa kapsul penginapan sih sebenarnya di atas itu. Di atas penginapan itu masih ada spot anjungan sampai 3 tempat, tiga titik lah. Itu di tebing tadi yang di sana, yang di tebing putih itu. tebing putih itu. Oh, itu kelihatan ya dari jembatan. Saya Dari terkadang lewat dari jembatan. jalan lingkar itu dia kelihatan, bahkan sangat itu Iya, sangat jelas nampak, sekali, ya, nampak sekali. Dan saya sering bertanya-tanya, apa sih sebenarnya nih? Ternyata itu adalah penginapan. penginapan. Oh, villa kayak semacam villa ya? Iya. Itu tarifnya berapa itu Om? Itu tarifnya sih saya masih bisa ini kan karena belum buka juga secara, tapi insya Allah mungkin bulan 1 kita bisa ini kan semua. Iya. Tapi itu khusus juga, minat Khusus. Iya, karena kan naik tebing, kayak via ferrata ya. Iya, tiap rata itu ada, dan setiap naik itu kita ada si pemandunya juga. Ada Jadi pemandunya. kita bisa 1 sampai 4 orang kita pandu satu kali jalan naik. Iya. Jadi untuk pasangan suami istri bisa belum madu di atas juga. Bisa, tergantung pasangannya itu. Mungkin kalau yang suka Iya, ekstrim ya. ekstrim. Bisa menggigil tangan ini, berkeringat. Iya. Saya fobia ketinggian. Kalau kedalaman saya senang. Iya. Selain itu, Deng. Tadi kan biasanya Laboro, Via Ferrata, kapsul, dan penginapan di pinggir tebing, apalagi? Swapoto, Tarsius. Apa di atas ini kan ada sekitar jalan trailnya itu sekitar Yang besi-besi itu besi-besi itu ya? ada sekitar 450 meteran tuh. Tapi di atas itu kita agak datar. Datarnya itu betul-betul situ kayak kita masuk di hutan rimba. Oh. Yang alami, yang banyak pohon besarnya, yang tidak ada suara-suara selain daripada suara-suara binatang, suara hewan-hewan hutan. Oh. Yang cuma kedengaran lain itu cuma suara gemuruh air. Oh. Karena kita berada di ketinggian, sedangkan di bawah itu ada sungai. Jadi kita cuma dengar itu suara gemuruh air. Ada juga permainan di bawah sini, deh. Ada bulan 1 itu kita buka semua, itu ada perahu-perahu, ada ngeban apa kayak Tabing. macam suasua, tabing. Oh. Boleh kita lihat sungainya? Boleh, ya? boleh, Ayo boleh. kita lihat ya. Atau kita minum kopi dulu ya? Iya. Minum kopi dulu. Iya. Jadi silakan kopi Bislab. Mantap sekali Pak Daeng Arif. Muhammad Arif. Iya. Kita jalan lihat sungainya ya, dan di sini Iya. bisa bermain, Deng ya. Bisa. Kita duluan, Deng. Kita lewat mana nih? Iya. Wow. Wih, cantik sungainya, Deng Di. Iya, airnya jernih airnya. Wah. Ini bisa mandi lompat-lompat ini di sini nih. Banyak kan anak-anak di sini main perahu. Main Perahu kayak Oh. itu semacam apa iguana yang sering yang paling banyak di sini. Oh, soa-soa. Suasua. Oh, binatang purba ya. Wah, jadi pemirsa, ternyata meskipun kita tidak kemana-mana dari villa ini, kita sudah bisa menikmati sungai
yang alami. Wah, luar biasa. Kita turunkan dulu pencahayaannya. Wah, untuk lebih jelasnya. Ini sungai apa namanya, Deng? Kalau bisa saya ada punya Sungai Patunuan. Sungai Patunuan. Tapi kalau dari sambungannya itu ya banyaknya dari sungai, wah, jauh-jauh sekali lah. Oh, jauh Intinya sekali, tuh disambung ke Sungai Walanai juga masuk di sini. oh, tembus juga Sungai Walanai ini. Ya. Oh. Sungai apalagi ini? Saya nggak terlalu hafal yang atas-atasnya, Iya. cuman Oh, banyak. ini termasuk hulu sungai. Maksudnya apa nih, tempat penampungan jadi sungai tunggal yang khususnya ke dalam sini masuk ke ini sungai tunggal yang nampak. Oh. Tetapi sungai yang di bawah gunung sebenarnya banyak. Oh, banyak juga di bawah sini Banyak sebenarnya. di bawah gunung. Oh. Seperti Sungai Saluajang ada juga, Oh. itu semua anak sungai juga. Cuma ngumpulnya di satu ini. Dan Oh. itu seperti air sungai di Bantimur kan beda. Oh iya, Deng. Cuma dia ketemunya di Maro. Oh. Sama halnya di sini, dari sekian banyak anak-anak sungai ngumpulnya di sini. Oh iya. Tapi aman ini, Deng, kita bermain di sini, Deng. Tergantung kita ini tuh saat ini airnya aman. Aman ya. Iya. Kita lihat cuaca di atas ya. Ada Iya. pemandu ya, jadi. Kalau kita orang kampus ini kita tahu sih waktunya banjir itu kayak gelap di atas, begitu gelap habis putih berarti kan sudah hujan. Iya. 1 jam kemudian kita nggak main lagi di air, kita Oh. arahkan naik karena itu potensi banjir. Jadi pemirsa, ini cantik sekali ya view-nya. Ini bagus sekali untuk berfoto-foto, dan di sini enak sekali di sini. Dia ada kayak semacam lompatan di sini, Deng, ya. air. Wow. Ini perahu kayak bagus sekali sama ban-ban, Deng. Di. Ada ya. Oh. Dan insya Allah bulan 1 itu kita buka ada semua. Ada Ada semua? bannya, ada perahunya. Wow. Kalau perahu tidak cocok di sini, Deng. Banyak tajam-tajam saya lihat. Karena perahu tipis. Oke, Deng. Kira-kira tarifnya untuk yang beginian terjangkau tidak, Deng? Terjangkau lah untuk masyarakat ini, khususnya Makassar dan khususnya kota Makassar agak dijangkau Iya. lah. Dan teman-teman dari Kabupaten Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Sinjai, Silakan iya, mampir. karena Pas jalurnya. Iya, jalurnya. Mampir di sini 2 jam 3 jam kita sudah menikmati Sungai Patunuang. Ini keren sekali ya. Dan jangan takut karena selalu siap pemandunya. Oke, siap, Deng. Oke, Deng, thank you ya. Ya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup video kita kali ini, dan kita tunggu openingnya nanti bulan 1. Insya Allah. Oke, assalamualaikum Sapo. Jadi Iya. kalau mau ke Makassar mampir di sini Mampir ya. ke Sudah Gana, satu- Lipau ke Bislab. Oh, Lempang mau ke Bisul. Oh, ternyata bisa bahasa Bugis juga ya. Nah, kita namanya tinggal di perbatasan ini, dikuasai Bugis Makassar. Oh, jadi di sini daerah perbatasan suku Bugis dan suku Makassar. Oke, Sapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten mahal ini, Deng.